Anda kembali menyaksikan Gatra Insight, pemirsa Gatra TV. Setelah tadi saya dengan Pak Gurito membahas awal mula virus corona berjalan dari China menjadi mutasi ke seluruh dunia. Sekarang yang lebih dalam lagi ada di Korea Selatan, Pak Gurito ya. Jadi ada beberapa orang yang sudah dinyatakan sembuh, namun bisa ada peluang untuk terkena lagi. Itu apakah memang virus ini susah untuk dikendalikan atau susah untuk diberikan atau susah untuk dinyatakan sembuh dari si penderita ini atau seperti apa? Oke, pertanyaan menarik. Tadi udah saya singgung ya sebelumnya bahwa virus ini mengalami mutasi gitu kan, dan mengalami mutasi dan dia berdasarkan pengalaman serangan virus ya sebelum-sebelumnya itu serangan itu tidak terjadi sekali, tapi ternyata bergelombang. Misalnya flu Spanyol ya 1918 itu berlangsung selama 3 tahun, berarti hampir 2 tahun, berarti 1920 itu baru selesai. Jadi terjadi 3 gelombang dan gelombang mematikannya itu pas gelombang kedua, gitu loh. Nah sekarang masyarakat itu belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi dari pengalaman sebelumnya itu ternyata virus ini akan datang lagi bergelombang dan ternyata terbukti juga. Di Wuhan juga terjadi 2 gelombang kan, ada dokter juga yang terkena lagi, kemudian ada pasien yang terkena lagi. Dan mungkin yang paling menarik itu ini yang disebutkan oleh dokter-dokter dari WHO bahwa virus ini setelah mengenai manusia itu orang nggak akan sembuh total gitu loh, karena dia merusak gitu loh, terutama organ-organ tertentu. Organ-organ dalam ya? Iya, organ dalam. Jadi kayak ginjal, kemudian paru-paru terutama itu tidak akan pulih seperti semula. Nah, kalau dia pulih itu ada 2 teori ya. Jadi dia pulih tapi dalam waktu yang lama, atau pulih dalam waktu yang lama tapi karena dia juga dikasih treatment obat-obatan tertentu. Jadi memang selama ini masyarakat tidak perlu takut ya. Gatra menulis itu di sini, Gatra review, tapi yang penting memahami itu dengan sebenarnya gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan orang yang terpapar penyakit ini gitu loh. Kurang lebih semacam itulah yang soal terkait itu. Nah, ada beberapa obat sendiri yang sudah direkomendasikan, ada Remdesivir, kalau tidak salah Pak Gurito, kemudian juga ada Chloroquine, yang menjadi kandidat code adalah Remdesivir sendiri. Ini apakah memang Remdesivir ini sudah menjadi tolak ukur untuk bisa mengobati sementara mungkin dari virus corona ini? Oke, terkait obat-obatan ya, selama ini ya, itu sampai detik ini itu belum ada yang membuktikan bahwa obat yang terbukti ampuh. Tapi ceritanya semacam inilah, ini faktual yang terjadi pada pasien itu kloroquine itu kan, itu sudah dicobakan ke beberapa pasien yang ada di China dan ada di Jepang, ada juga Avigan, ya kan, Avigan itu buatan dari Fuji juga, dan itu sudah dicobakan juga. Jadi kombinasi antara Avigan dan obat malaria ini ternyata terbukti ampuh gitu loh, ampuh dalam arti kepada pasien yang terkena itu dalam waktu antara 10-15 hari itu lebih cepat sembuh, dan persentase penyembuhannya itu bisa sampai 70% lebih begitu loh. Nah, Remdesivir itu juga salah satu produk juga ya kan, dan ini menarik karena ini juga mulai uji klinis kan, 3 obat itu sudah uji klinis kepada manusia gitu loh, dan efeknya apa gitu loh. Ternyata dari beberapa ujian itu ini masih berlanjut juga, tapi dari tahap pertama itu belum bisa membuktikan bahwa ini terlalu ampuh gitu loh. Dan harus ada obat-obat yang mengkomunikasikan kepada pasien, tidak hanya Remdesivir aja yang digunakan gitu loh. Dan artinya bahwa obat membantu, tapi belum ada obat yang benar-benar kalau orang terkena penyakit ini itu otomatis dengan satu obat sembuh langsung, itu belum ada sampai sekarang. Jadi WHO sampai memberikan peringatan ya secara global kepada dunia medis, hati-hati dengan obat-obat yang digunakan gitu loh, dan selalu harus atas rekomendasi dari dari pihak yang berwenang untuk mengizinkan obat itu beredar gitu loh. Itu kan harus ada izin dulu, kurang lebih itu. Dan kira-kira untuk obat herbal sendiri, Pak Gurito, ini kan di Indonesia sudah banyak yang mengembangkan, beberapa universitas, beberapa lembaga sudah mengembangkan ini obat herbal diuji coba saja. Itu seperti apa nih progresnya? Kalau tahapnya kan yang udah melakukan banyak ya. Jadi ITB dengan UI melakukan kerjasama. Kemudian kalau nggak salah UGM juga melakukan itu, dan udah dipublish juga kan pendekatan dia untuk memanfaatkan kandungan senyawa yang ada di
herbal atau tumbuhan atau buah-buahan di Indonesia itu untuk digunakan untuk menangkal virus ini gitu loh. Dan memang secara peta obat itu memang ada senyawa tertentu itu memang bisa menangkal virus corona yang jenis sebelumnya. Nah, gimana dengan virus corona yang jenis baru ini gitu loh. Dan ini tetap dalam tahap riset, dan risetnya kan bertahap ya. Jadi pertama riset pemodelan dulu gitu kan. Oh, ini ternyata terbukti setelah uji coba. Setelah riset pemodelan ada lagi riset laboratorium. Jadi di laboratorium itu diuji cobakan, dicocokkan dan sebagainya, dibuat, habis itu dicobakan ke binatang, tikus dan sebagainya. Nah, setelah ini terbukti, baru nanti dicobakan kepada manusia atau ke penderita langsung. Efeknya apa? Dan ini butuh proses gitu loh. Sampai itu nanti dibikin. Kalau pengalaman dunia medis membuat virus ya, itu bisa sampai paling cepat 18 bulan, 24 bulan gitu, 18 bulan sampai 24. Tapi isu menariknya itu ada klaim-klaim bahwa September nanti vaksin, obatnya dan sebagainya mau jadi gitu. Padahal itu kan butuh proses juga, diambil dari senyawa herbal atau apa. Tapi vaksinnya sendiri juga sampai sekarang masih dalam processing kan. Kalau remdesivir sendiri kan itu obat ini sebenarnya kan obat yang dipakai digunakan oleh dokter untuk mengobati pasien Ebola. Gitu kan, dan ada virus Marburg atau apa begitu kan, virus Marburg itu juga dijebakan pakai remdesivir itu gitu. Ini masih dalam processing juga gitu kan, dengan obat dan vaksin dan sebagainya gitu. Tapi kalau vaksinnya sendiri masih belum, tapi kalau obat remdesivir itu sudah dijebak, dan itu belum terbukti ampuh juga. Kurang lebih semacam itu. Dan kira-kira sudah sejauh mana Pak Gurito mungkin penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti di dunia terkait pencarian vaksin anti SARS-CoV-2 ini? Apa yang saya lihat adalah dari profesor di Oxford yang sudah meneliti, dan kira-kira tadi seperti Pak Gurito bilang 2021 September 2020 akan ada vaksinnya, atau seperti apa nih progresnya sampai sekarang? Oke, kalau ini kan semacam ada kabar baiknya bahwa sampai saat ini ya, yang redaksi Gatra baca telusuri itu ada 70-80 lebih itu laboratorium, lembaga itu yang melakukan pencarian riset untuk menemukan vaksin. Ini yang tahap yang dilakukan gitu kan. Dan mereka seperti berlomba gitu loh, berkompetisi. Itu menarik karena itu memicu juga dengan metode vaksinnya itu kalau ditemukan dengan teknik apa, metodologi apa, sehingga dia bisa sampai mencegah virus itu berkembang gitu loh. Artinya kalau vaksin itu kan dimasukkan ke kita, menjadikan imun kita makin naik atau bertambah, dan fungsi vaksin memang digitukan gitu loh. Jadi vaksin itu tahapnya kepencegahan. Jadi beda dengan obat. Orang sakit diobatin. Kalau vaksin sebelum orang kena itu kalau bisa menangkal virus itu sendiri gitu loh. Kan ada banyak vaksin juga yang sudah ditemukan dan sudah kita terima ya. Sekarang juga anak-anak dan juga beberapa vaksinasi. Nah, yang vaksin corona ini ya, corona baru ini sampai sekarang belum gitu loh. Tapi ada harapan optimis paling cepat September. Meskipun banyak juga yang meragukan. Tapi kalau kita berharap ini segera ditemukan dengan apapun, dengan metode apapun juga, dan saling melengkapi dunia medis terbuka, karena memang efek kejut kesehatannya itu kalau lama itu selain membuat kita sengsara ya secara medis ya, secara kesehatan kita sengsara, tapi juga efek ekonominya juga akan kena efek. Kurang lebih ya terasa juga gitu Mas Wiwi. Oke. Nanti akan kita bahas selanjutnya pemirsa Gatra TV mengenai status bencana sosial dan juga beberapa tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan di Indonesia yang kurang lebih apakah siap menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetap di Gatra TV.